Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tuan-tuan, puan-puan, jamaah Paksi Sungai Petani yang dimuliakan, alhamdulillah di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama bertemu dalam majelis ilmu yang mulia ini. Walaupun saya banyak-banyak minta maaf karena suara saya tak berapa nak ada. Mungkin suara saya tak ada, mungkin pembesar suara tak elok, mungkin juga dua-dua sekali. Tapi yang jelas saya punya suara ni memang tak berapa nak kuat. Saya ada bagi tahu Dr. Ilyas, suara saya tak ada. Nak maaf pagi ni tak boleh mai. Kata Ustaz, mailah seadanya. Jadi saya pun apa yang ada tak katulah saya mai. Tuan-tuan perempuan, dengar ada suara saya? Dengar tak? Kalau tak dengar saya berhenti. Tapi boleh gelak atau faham lah maknanya. Dia dengar. Alhamdulillah. Yang kedua, nak pelepah rindu. Setahun lebih kita tak jumpa di Sungai Petani ni. Jadi rindu juga dengan tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini dapat bersama-sama. Alhamdulillah. Dan tajuk besar bagi ni, pengusi bagi Ustaz Ramli bagi tajuk besar, Isra Mi'raj, hijrah
macam-macam. Saya tak mampu nak bercakap semua. Tapi saya nak bercakap satu ringkasan daripada segala apa yang tuan-tuan perempuan dengar dalam ceramah Isra Mi'raj ini. Nak cakap intisari dia, yaitu ada 6 perkara, 6 atau 7 intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, di sisi Allah, Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kehebatan aku. Isra Mi'raj ni aku nak tunjuk aku hebat. Daripada segala jalur cerita, tuan-tuan dan perempuan akan tengok kehebatan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan akan tengok daripada kebesaran kehebatan Allah. Dalam peristiwa ini sengaja saya nak tunjuk kehebatan saya, kekuasaan saya, keluar biasaan saya. Allah nak tunjuk. Allah nak belagak. Dia belagak hak dia. Dia takabur hak dia. Dia nak tunjuk kehebatan, itu hak dia. Jadi linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan daripada kehebatan kami. Allah tunjukkan kehebatan perjalanan tersebut. Semua kita tahu bagaimana perjalanan itu luar biasa. Dalam lailan tadi, sedikit waktu daripada waktu malam, Nabi kita berjalan begitu jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit, dan segala peristiwa yang berlaku itu terjadi dalam masa yang ringkas. Semuanya dengan kehebatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah tunjuk betapa kuasanya dia untuk melaksanakan segala sesuatu. Kalau diukur dengan ukuran sains, orang tak boleh terima misalnya. Sains kena letak tepi. Bukan sains itu tak bagus. Sains itu bagus. Tapi dalam hal ini sains tak payah pakai dulu. Pakai kudrat Allah. Itu tadi linuriyahu min ayatina. Nabi kita naik burak dengan kecepatan yang luar biasa. Ada Nabi kita pakai tali kelidah, topi kelidah. Nabi kita tahu bau itu baru di bumi, belum lagi naik ke langit. Jadi keluar biasaan itu yang mau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada sisi Allah. Yang kedua, daripada sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Allah nak tunjuk bahwa Nabi kita itu adalah manusia yang istimewa, penghulu kepada segala nabi dan rasul, penghulu kepada sekalian makhluk. Betapa pada malam Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada nabi-nabi yang lain bahwa nabi kita adalah yang mengetuai seluruh para anbiya alaihi wassalam. Mulai kejadian di Masjidil Aqsa sampai kepada segala peristiwa yang berlaku, tunjuk bahwa nabi kita adalah manusia yang istimewa. Bila sampai ke tempat yang bernama Al-Mustawa, setelah Sidratul Muntaha, Jibril yang bertindak sebagai guru Nabi pada malam itu berkata, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, engkau kalau maju ke depan, engkau akan melintasi alam yang luar biasa. Saya kalau pergi ke depan, saya akan terbakar. Saya tekani saja, tak boleh lebih. Tapi engkau memang dipersila untuk terus, supaya tempat ini hanya untuk engkau seorang, tak ada orang lain. Itu nak tunjuk kata kehebatan Rasulullah. Gurunya pun Jibril, guru Nabi kita Muhammad, guru kepada sekalian anbiya, di bawah daripada dia. Nabi kita di atas, mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Khafatta kulla maqamin bil idhafati id nudita bil rafi'i. Engkau menduduki tempat yang tertinggi apabila engkau dipersilakan untuk masuk ke tempat yang luar biasa itu. Guru engkau Jibril sendiri di bawah pada engkau. Itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang menunjukkan kehebatan, kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita sebagai umatnya, tadi sisi Allah, sisi Rasulullah, sisi kita. Kita ini dengan mudah menjadi penghulu sekalian umat, penghulu umat-umat yang ada di dunia dengan berkat Rasulullah SAW sebagai penghulu. Otomatis bila Nabi kita penghulu segala Nabi dan Rasul, maka kita umat Nabi Muhammad otomatis menjadi penghulu sekalian umat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini membawa juga kepada kehebatan kita. Kita tumpang kehebatan Rasulullah. Kita tumpang kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita bersyukur
menjadi umat Nabi Muhammad. Di sana ada 11 keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tak mampu saya menguraikan itu. Kita jadi istimewa sebab bukan pasal kita, pasal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebaik-baik Nabi dan Rasul, kita sebaik-baik umat. Mari kemudian umur pendek-pendek masuk surga duluan. Apa nak kata? Tak ada lebih hebat. Umur pendek aja. Masuk surga lebih dulu pada hari kiamat. Nabi Musa nak daftar diri sebagai umat Nabi Muhammad. Allah kata tahu dia, engkau Nabi bukan sebagai umat. Jadi kita ini Masya Allah, Tabarakallah. Nabi kita pernah bersabda, di antara kehebatan umat Nabi Muhammad nih, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama di kalangan umatku, kehebatan mereka sama dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Al-ulama warasatul anbiya. Ini pernah ada satu kejadian. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi. Beliau bermimpi melihat Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan beberapa ulama di kalangan umat Islam. Nabi Musa ini punya sembang dengan Nabi kita. Dia macam komplain lah, wahai Muhammad, engkau cakap ulama di kalangan umatku sama dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Hebat sangatkah ulama ini? Nabi kita pun dalam mimpi itu tengok ulama-ulama yang ada dalam majelis dia pada masa itu. Tengok, ada Imam Ghazali. Saya nak jawabkah, kata Nabi? Bagi ulama umatku jawab. Bagi ulama jawab, sudahlah. Tanya dia. Ini juga menunjukkan kehebatan Imam Al-Ghazali. Wahai Syekh, macam mana jawaban tadi? Ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Musa tanya dengan Imam Ghazali, engkau ni siapa? Engkau ni siapa? Yang nak jawab soalan aku ni, siapa engkau? Beliau menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi.
Nabi Musa kata, amboi panjang sangat nama. Khabar Muhammad sudahlah. Bin Muhammad, bin Muhammad, bin Muhammad. Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Aku tak tanya panjang tu. Hang jauh panjang sungguh. Buang masa. Nabi Musa ni pengawai sikit. Tunggu dulu, kata Imam Ghazali. Masa Tuhan ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dalam surah Taha. Musa, ini waktu Musa ditanya oleh Allah, yang di tangan kanan engkau itu apa? Macam mana jawaban Nabi Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Bila Tuhan ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan kanan tu? Nabi Musa menjawab panjang. Tongkat saya. Aku pakai untuk bertelekan. Aku guna untuk halau kambing-kambing saya. Dan banyak lagi keperluan yang lain-lain. Pasal apa Tuhan jawab panjang? Padahalnya, kalau dijawab di tangan kanan saya, tongkat, selesai lah. Ini tongkat. Aku betulkan, kata dia. Aku nak halau kambing. Dan macam-macam perlu lagi yang lain-lain. Talazzuzan. Karena Tuhan merasa lazat dengan bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni pun lagu tu lah. Seorang Nabi tanya saya, peluang lah. Saya pun katalah, nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Atau Nabi Musa tengok kan Nabi kita Muhammad. Macam mana? Dia tak jawab lagi. Tapi Masya Allah, pandainya luar biasa. Kalah Nabi Musa. Macam mana Tuhan dulu sengaja memanjangkan jawaban, pasal mumpung, pasal ada kesempatan, peluang nak bercakap dengan Allah. Bagi panjang. Saya ni pun bila Tuhan sebagai Nabi tanya ke saya jawab bagi panjang jawaban saya. Baru sama. Maksudnya cepatnya Imam Ghazali memberikan jawaban kepada suatu soalan. Ini baru seorang, kata Nabi kita. Baru seorang lama. Tunjuk pula kehebatan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu satu contoh disebutkan. Kisah ini saya dengar daripada mulut Habib Omar bin Hafiz. Beliau menceritakan kehebatan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi betullah ulama di kalangan umatku, kata Nabi, sama dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Jadi kita menjadi mulia dengan sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Nabi kita menjadi awal masuk surga, mudah segala urusan. Baik. Jadi 3 sudah. Pertama di sisi Allah, sisi Rasulullah, sisi umat Rasulullah. Yang keempat, peristiwa Isra Mi'raj
memperdalam akidah. Memperdalam akidah. Orang yang percaya itulah orang yang akidahnya kuat. Yang tak percaya kafir. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Abu Jahal tanya, "Hang percaya?" Kata Muhammad tadi malam dijalankan daripada Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa, begini. Orang kata, "Aku percaya." Jauh pada itu aku percaya. Kuat iman dia. Abu Jahal geleng kepala. Kami nak sampai ke Palestin dari Mekah ni sebulan naik onta baru sampai. Sebulan naik onta. Dia nak mengiaskan dengan perbuatan makhluk. Dia tak faham tauhid, tak faham kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takat itu saja, dia tak faham perbedaan antara berjalan dengan dijalankan. Orang berjalan beda dengan dijalankan. Kalau kau pijat, nak berjalan dari Derang, nak sampai Masjid Muazzam Shah Sungai Tani ini berapa bulan? Kau pijat, tahu pijat? Oh, sini kata apa? Ya, binatang mana? Yang ada di Kelambu itu piala kan? Dia berjalan sendiri nak sampai dari Derang ke Sungai Petani berapa bulan? Bertahun lah tak sampai. Tapi kalau dia tumpang di serban saya ni, sejam ada sampai tadi. Itu dia jalan sendiri, makan masa setahun. Dia dijalankan, makan masa 1 jam. Nabi kita bukan kata aku berjalan, aku dijalankan oleh Allah. Jadi Isra dan Mi'raj menguji iman kita. Siapa yang percaya, maka tauhidnya kokoh, tauhidnya kuat. Yang kelima, Isra Mi'raj mengajarkan ibadah kepada kita. Ibadah bagi Allah, terutamanya ibadah sembahyang. Kalau ibadah yang lain perintah turun, ibadah sembahyang Nabi kita akan naik ke atas mengambil. Beza antara yang diturunkan dengan yang di bawah, suruh naik ke atas mengambil perintah. Jadi sungguh ibadah itu adalah sangat baik, terutama ibadah sembahyang. Yang keenam, yang terakhir, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita akhlak. Nabi kita tengok orang yang berenang di lautan darah, kemudian dimasukkan dalam mulutnya batu-batu yang besar,
ditonyoh lagu tuh supaya dia tenggelam dalam lautan darah. Itu sebagai umpama kepada pemakan riba. Orang yang makan riba, begitulah contohnya, berenang di lautan darah dan dipukulkan dengan batu yang besar pada mulutnya. Dosa yang besar. Jadi kamu akhlak mesti baik, jangan sampai memakan harta riba. Nabi kita tengok orang tanam padi, pagi tanam, petang ambil, kerat buah, tumbuh balik, kerat lagi, tumbuh balik. Ini lawan kepada riba tadi. Justru infak, orang yang mendermakan hartanya fi sabilillah. Jadi Isra Mi'raj mengajarkan akhlak kepada kita, mengajarkan akhlak yang mulia dan menjijikkan kepada kita akhlak yang terkutuk seperti riba. Nah, jadi inilah 6 intisari dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya ulangi karena saya cakap pun tak panjang. Yang pertama, Allah nak tunjuk kebesaran dirinya, kehebatan kodratnya, kehebatan aturannya. Yang kedua, Allah tunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang teristimewa, Rasul pilihan. Mukjizat Isra Mi'raj tidak pernah diberikan kepada siapapun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita inilah, kita ini istimewa dengan sebab Nabi kita Muhammad Nabi yang istimewa. Apa di antara keistimewaan kita? Amalan sedikit, pahala banyak. Datang kemudian, masuk surga duluan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Isra Mi'raj juga memantapkan tauhid yang ada dalam diri kita. Isra Mi'raj juga mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan kita akhlak yang mulia dan supaya kita menjauhi akhlak-akhlak yang kotor, yang tidak baik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian yang hadir, saya minta maaf karena tak dapat lebih daripada apa yang dapat saya sampaikan. Maka inilah kemampuan yang ada pada saya pada hari ini. Rasanya setelah 4 bulan lebih aku cakap, ini bawa teman ini cakap 2-3 menit adalah kena cakap sampai 15 menit. Inilah yang pertama sekali. Maafkan saya dan mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.